Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudini. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah materi selanjutnya, karena pada pertemuan sebelumnya tentu kalian sudah mempelajari bagaimana cara menganalisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, di sini kalian akan belajar bagaimana caranya memasukkan transaksi yang ada ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kalian juga sudah belajar unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada aset, kemudian ada hutang dan modal. Nah, untuk aset sendiri terbagi menjadi kas, piutang, peralatan, perlengkapan, ada kendaraan, administrasi diberi muka, dan beban. Kemudian nanti kita tulis tanggal transaksi. Nah, untuk contoh pada kali ini saya mengambil contoh transaksi CV Maju pada bulan Juni 2019. Nah, di sini ada beberapa transaksi. Nah, bagaimana cara kita memasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi dari soal tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, tanggal 1 Tuan Amir memulai usaha di bidang pengangkutan. Untuk memulainya menyetor uang 10 juta. Nah, di sini ketika Tuan Amir menyetor uang yang masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi atau tabelnya, di sini kita tulis 10 juta. Ya, seperti ini. Rp10 juta. Maka untuk modal juga kita tulis di sini 10 juta. Maka akan terjadi keseimbangan antara aset dan ekuitas. Nah, untuk tanggal 5, untuk memperbesar usahanya, Tuan Amir meminjam uang di bank sebesar 7 juta. Jadi ketika kalian meminjam uang, tentu uang kalian akan bertambah sebesar 7 juta. Kita masukkan di sini. Dan hutang kalian, karena kita meminjam uang di bank, maka kita akan mempunyai uang sebesar 7 juta juga di bank. Paham ya? Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan saldo. Ini S adalah saldo yang sudah saya tuliskan. Gunanya untuk apa? Agar kalian mengetahui jika terjadi kesalahan. Maka tinggal dicek saldo per transaksi. Mari kita masukkan. Di sini seimbang ya antara aset ekuitas ya. Kemudian tanggal 9 di sini transaksi membeli kendaraan sebesar 10.500.000. Jika kita membeli kendaraan, tentu uang kita akan berkurang. Di sini berkurang sebesar 10.500.000. Kita lihat. Nah, di sini berkurang 10.500.000 seperti ini. Nah,
Di sini ketika kalian ada soal berkurang uang kalian, maka kita beri tanda kurung seperti ini. Berkurang sebesar 10.500.000, maka saldonya 17 juta dikurang 10.500.000. Saldo perusahaan CV Maju menjadi 6.500.000. Dan untuk kendaraan, karena kita membeli kendaraan, maka kita akan mempunyai harta berupa kendaraan sebesar 10.500.000. Paham ya? Nah, ini kita masukkan lagi saldo. Kita turunkan 7 juta, turunkan ke saldo sini sebesar 7 juta dan saldonya juga sebesar 10 juta untuk modal. Nah, untuk transaksi tanggal 17, di sini transaksinya adalah membayar angsuran bank. Nah, ketika kita membayar angsuran bank, maka yang terlintas di pikiran kita membayar memakai uang cash atau uang kas sebesar berapa di transaksi sini? Di transaksi di sini sebesar 1 juta rupiah. Maka analisis transaksinya ketika kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, di sini adalah uang kita digunakan untuk membayar utang sebesar 1 juta dan hutang kita juga berkurang sebesar 1 juta karena kita membayar angsuran bank. Sangat mudah dan sangat bisa dipahami. Nah, untuk soal di sini setelah itu kita masukkan lagi saldonya per transaksi seperti ini. Kemudian saldo sini saya contohkan seperti ini. Kita cari warna yang sama. Ya, ini untuk saldo. Saldo tanggal 5, saldo tanggal 9, saldo tanggal 17. Untuk transaksi terakhir di sini tanggal 25. Nah, di sini 23 kita tulis tanggal nanti 25. Seperti ini. Nah, tanggal 25 menyelesaikan pekerjaan dari langganan sebesar 1.500.000. Nah, karena kita baru menyelesaikan, berarti uangnya belum diterima. Maka ketika kita masuk ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, harus kita masukkan ke kolom piutang. Ingat ya, ke kolom piutang karena kita belum menerima uangnya, baru menyelesaikan pekerjaannya dari langganan kita. Artinya langganan kita belum membayar. Nah, kita tulis di sini sebesar 1.500.000 dan kita masukkan juga ke modal sebesar 1.500.000. Cukup paham dan sangat mudah. Setelah itu di sini akan nampak saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat. Ini jumlahnya di tengah ini. Jadi antara sebelah kiri dan kanan harus seimbang. Mari kita cek. Ini kemudian yang sini, kemudian untuk harta dan modalnya.
Mari kita cek. Di sini 8.500.000. Kemudian di sini mari kita cek untuk kebenaran transaksi kita. Jadi kita ambil yang saldo terbawah di sini. Ini dapatnya dari sini, ini dapatnya dari piutang. Nah, di sini kita dapatnya dari sini dari kendaraan. Jadi sebelah kiri ada kas, ada piutang, ada kendaraan. Sedangkan di sebelah kanan kita di sini ada hutang dan modal. Mari kita coba tambahkan apakah terdapat keseimbangan antara kolom sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika terdapat keseimbangan, maka tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat pada perusahaan CV Maju betul. Nah, seperti ini ya pengerjaannya. Harus dicek satu-satu dan teliti. Dan demikian video tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, bahwa kita telah belajar bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Di sini untuk contohnya ada CV Napanata. Nah, di sini kita tulis persamaan dasar akuntansinya. Ini contoh. Pada pertemuan sebelumnya juga peserta didik sudah belajar bagaimana cara menganalisis dan memasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ini saya berikan contohnya. Nah, kemudian
bagaimana cara kita membuat laporan keuangannya? Nah, untuk laporan keuangan bersama dasar akuntansi ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan neraca. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi dari CP Napa Nata. Nah, masihkah kalian ingat unsur-unsur laporan laba rugi? Yang pertama ada pendapatan dan beban. Nah, kita lihat di sini pendapatannya. Ini ada pendapatan untuk transaksi Q, pendapatan sebesar 13.500. Ini dalam ribuan agar lebih memudahkan kalian untuk menulisnya. Ada 13.500 dan 18.300. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana cara membuat laporan laba ruginya. Nah, ini di sini untuk CP Napa Nata laporan laba rugi, kalian harus menulis dulu apa yang ada di kopnya. Ini penting sekali, nanti ketika guru akan memeriksa tidak tahu apa dan untuk apa. Nah, jadi di sini tulis nama perusahaan, kemudian laporan laba rugi, periodenya. Nah, kita masukkan unsur-unsur yang pertama ada pendapatan, kemudian beban apa-apa saja yang masuk dalam periode ini. Nah, untuk pendapatan di sini sebesar 31.800.000. Dari mana dapatnya? Nah, di sini mari kita cek. Ini sudah saya buat, kita hapus dulu. Oke. Apakah hasilnya sama? Kita lihat di sini pendapatan tadi 13.500. Kita tambahkan pendapatan lagi sebesar 18.500. Nah, hasilnya sama, yaitu 31.800. Berarti pendapatannya sudah kita temukan untuk CP Napa Nata sebesar 31.800. Kemudian beban-beban mana saja yang masuk? Nah, di sini ada beban sewa, beban gaji, beban reparasi, beban lain-lain. Kita lihat di sini. Nah, di sini beban lain-lain, beban gaji, beban reparasi. Nah, ini masuk ke dalam beban. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kemudian setelah dimasukkan semua bebannya, maka kita jumlahkan sebesar 5.075.000. Kemudian dari beban kita kurangkan dengan pendapatan yang kita terima. Oke, kita contoh. Kita beri contoh di sini. Pendapatan kita kurangi dengan beban. Contoh di sini. Ini kemudian
setelah kita mendapatkan beban dan pendapatan juga, berarti kita kurangi antara jumlah pendapatan dikurangi beban usaha. Maka 31.800.000 dikurangi 5.075.000 itu akan mendapatkan profit atau laba sebesar 26.725. Ingat ya, kalau misalnya jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban usaha, berarti kalian akan mendapatkan laba. Tetapi jika jumlah pendapatan lebih kecil dari beban usaha, maka di sini kita tulis rugi. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya di penulisan laporan perubahan modal, di sini kita tulis lagi kopnya untuk laporan perubahan modal. Nah, untuk modal 1 Juni 2017 kita ambil dari modal awal yang telah kita setorkan untuk investasi ini sebesar 75 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Dan untuk laba usaha kita dapatkan dari laba rugi, dari laporan laba rugi ini sebesar 26.725.000. Makanya saya beri warna hijau agar tahu dari mana dapat laba usaha. Ingat ya, 26.725 dapatnya kita dapatkan dari laporan laba rugi setelah dikurangi beban usaha. Pendapatan dikurangi beban. Nah, setelah kita mengetahui modal awal dan laba usaha, maka di sini kita tambahkan. Ingat ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada prepay bagaimana Pak? Kalau ada prepay berarti kita kurangi terlebih dahulu laba usaha, karena prepay ini untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan perusahaan. Jadi nanti laba dikurangi prepay, barulah kita lihat, dapat kita tentukan laba bersihnya berapa. Di sini karena dalam soal tidak ada prepay, berarti langsung kita tambahkan saja modal awal ditambah laba usaha, maka akan ketahuan modal akhirnya, yaitu sebesar 101.725.000 rupiah. Nah, untuk modal akhir nanti kita masukkan kemana? Kita masukkan lagi ke neraca. Untuk penulisan neraca di sini yang kita masukkan adalah akun real, yaitu aktiva, pasiva, dan modal atau ekuitas. Karena pendapatan dan beban kita masukkan tadi ke laporan laba rugi. Sedangkan untuk aktiva, pasiva, dan ekuitas kita sebut dengan akun real dan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Nah, untuk selanjutnya di laporan neraca kita masukkan jumlah yang ada di persamaan dasar akuntansi, kita masukkan yang paling bawah. Nah, contohnya di sini kas, jangan yang di atas, kita scroll ke bawah sebesar 65.775.000 rupiah. Kita cek. Nah, seperti ini
65.775.000 sampai ke asuransi di muka sebesar Rp2.400.000. Di sini kita lihat asuransi. Nah, ini 2.400.000. Ingat ya kata kuncinya, kita pindahkan saldo yang paling bawah ini. Kemudian setelah aktiva lancar, kita tambahkan di sini aktiva tetap. Apa saja aktiva tetap? Berarti kegiatan penggunaannya lebih dari 1 tahun. Ada peralatan dan kendaraan. Masing-masing kita lihat di sini. Kendaraan ini peralatan 8.250.000 dan di sini ada kendaraan sebesar 25 juta. Sama, kita tambahkan jumlah aktiva tetap. Nah, totalnya berapa? Totalnya Rp120.675.000. Nah, untuk hutang bagaimana? Untuk hutang kita pindahkan juga dari persamaan dasar akuntansinya. Hutang sebesar 18.950. Dan modal. Nah, modal ini ada tanda merah seperti ini. Modal kita dapatkan dari modal akhir yang telah kita kerjakan di laporan perubahan modal sebesar Rp101.725.000. Nah, untuk hutang usaha dan usaha kita tambahkan di sini, maka akan kelihatan di sini terjadi keseimbangan antara jumlah aktiva, pasiva dan modal Rp120.675.000. Jadi seimbang antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Cukup mudah kan? Bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk persamaan dasar akuntansi?